Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali nih saya Ririn Rizkyanti hadir menemani Anda lewat Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan spesial malam hari ini pendengar dan juga pemirsa, saya tidak sendiri karena sudah ada narasumber yang akan menemani saya. Nah, di komunitas kali ini adalah orang-orang yang peduli terhadap perkembangan anak usia dini dan juga bagaimana parenting yang bagus terhadap orang tua, termasuk seperti apa juga program-programnya yang bergerak di bidang pendidikan ini, karena juga tidak hanya di dunia pendidikan, dari sisi kesehatan, kemudian juga kesiapsiagaan bencana. Nah, ini komplit nih di komunitas yang satu ini ya. Kita menyebutnya Pokja Bunda PAUD Kabupaten Sumeneb, dan kita akan ngobrol langsung dengan ketuanya, bahas tentang Pokja Bunda PAUD, kerja nyata bukan sekadar nama. Kita sapa dulu ya, saya sudah bersama dengan Ibu Diah Suryani Widiati ST. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Selamat baik. siang, ya, makasih. Aha, ini senang sekali nih bisa langsung hadir ke studio ya, menemani Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, komunitas di Kabupaten Sumeneb memang banyak sekali Bu, yang concern terhadap pendidikan anak usia dini. Ini Pokja Bunda PAUD Kabupaten. Nah, barangkali sedikit gambaran dulu nih Bu Diah sebagai ketua untuk memperkenalkan diri, menyapa pendengar dan juga pemirsa di malam hari ini, sekaligus juga sedikit deh ngasih gambaran apa sih sebenarnya Pokja Bunda PAUD itu gitu. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Diah Suryani Widayati yang kebetulan menjabat sebagai Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Sumeneb. Terima kasih Mbak Ririn sudah diundang untuk hadir di acara yang luar biasa ini. Mungkin nama Pokja Bunda PAUD itu agak belum familiar ya. Ya karena yang familiar adalah Bunda PAUD. Yeah. Nah, Pokja Bunda PAUD itu adalah tim kerja yang dibentuk untuk membantu Bunda PAUD. Nah, jadi mungkin sekilas biar lebih dikenal lagi, karena tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi Pokja Bunda PAUD itu adalah suatu tim untuk membantu Bunda PAUD. Nah, karena kami adalah Pokja Bunda PAUD Kabupaten, jadi kami bekerja untuk mensupport Bunda PAUD Kabupaten Sumeneb. Oke, itu kegiatannya di bidang apa Bu? Pendidikan saja atau di banyak sektor? Kalau Pokja Bunda PAUD itu tidak hanya di bidang pendidikan saja, tapi kita berkegiatan di beberapa sektor dengan menggandeng beberapa OPD terkait yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini. Karena sekarang semuanya sudah integrasi ya, terintegratif ya. Betul. Jadi memang kebutuhan di dunia pendidikan itu bagaimana kenyamanan anak, keamanan, kesehatan, seperti itu ya Bu, termasuk pelayanan dan sebagainya. Nah, tapi kalau di Pokja Bunda PAUD ini bidang-bidangnya apa saja nih Bu? Kalau di bidang-bidang Bunda PAUD itu ada bidang kemitraan, bidang sekretariat, bidang ekonomi. Nah, di sini kita itu bekerja sama, saling mensupport di bawah naungan Pokja Bunda PAUD, di mana
Intinya dari Pokja Bunda PAUD ini adalah bagaimana caranya Bunda PAUD di Kabupaten Sumeneb ini yang secara otomatis dijabat oleh istri kepala daerah. Nah, jadi semua istri kepala daerah itu adalah jabatan ex officio dari Ketua Tim Gerak PKK yang sekaligus juga sebagai Bunda PAUD. Nah, berarti kalau di Pokja Bunda PAUD Kabupaten artinya ada juga dong Pokja Bunda PAUD Kecamatan seperti itu ya? Oh ya, ada. Jadi langkah awal dari kami pada saat kami terbentuk menjadi Pokja Bunda PAUD Kabupaten, langkah awal kita adalah mensosialisasikan kepada Bunda PAUD Kecamatan, karena itu adalah mitra terdekat kami. Nah, di sana kami juga mengadakan kegiatan pengukuhan Pokja Bunda PAUD Kecamatan dan kemudian untuk ditindaklanjuti oleh para Bunda PAUD Kecamatan untuk mensosialisasikan kepada Bunda PAUD Desa agar juga membentuk Pokja Bunda PAUD di tingkat desa. Dan itu sudah kami laksanakan. Sudah jalan ya, Ya, Bu? sudah jalan alhamdulillah. Oke. Nah, di periode yang baru ini boleh dong kasih gambaran juga nih untuk pendengar agar komunitas Pokja Bunda PAUD ini tetap eksis dan banyak dikenal. Seperti apa kemudian juga kegiatannya nih, Bu? Tadi ya seperti yang disampaikan bahwa aksi nyata Pokja Bunda PAUD, khususnya Pokja Bunda Bukan PAUD sekedar nama ya? Bukan sekedar nama. Iya. Ini yang pertama mungkin yang sekarang lagi prioritas nasional, yaitu kami ikut berperan dalam pencegahan stunting. Nah, kebetulan pada pagi hari ini kami bersama dengan tim penggerak PKK Kabupaten karena Bunda PAUD, Pokja Bunda PAUD dan tim penggerak PKK itu adalah suatu kesatuan yang kami saling bersinergi, tidak bisa terpisahkan. Yang digandeng kebetulan pada pagi hari ini digandeng oleh Dinas Perikanan. Nah, Dinas Perikanan kami ada kegiatan di TK Negeri Kalianget di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget. Pada hari ini kami memberikan edukasi kepada murid dan wali murid betapa pentingnya untuk mengkonsumsi ikan sebagai Gemar ikan. Iya, gemar ikan sebagai menu sehari-hari. Karena di wilayah Sumeneb ini kan sudah terkenal sebagai kaya akan hasil laut, khususnya ikan, tetapi banyak masyarakat yang tidak suka makan ikan. Nah, jadi ini adalah PR tugas kita bersama. Tadi kita diberikan ruang oleh Dinas Perikanan bersinergi dengan tim penggerak PKK Kabupaten juga Pokja Bunda PAUD Kabupaten untuk memberikan edukasi langsung kepada siswa maupun wali murid bagaimana agar ikan ini bisa menyenangkan untuk dikonsumsi anak-anak. Karena kalau hanya terlihat wujudnya ikan saja itu kadang anak-anak tidak suka. Tetapi bagaimana kreativitas dari orang tua untuk mengolah bahan dasar ikan ini menjadi menu yang disukai anak-anak, menu kekinian lah. Jadi biar anak-anak itu terpancing untuk suka makan ikan. Itu salah satu dari kegiatan kami. Lalu kegiatan selanjutnya adalah gerakan transisi PAUD ke SD. Itu juga yang gencar dilakukan ya. Di sini kami berupaya untuk mengkampanyekan bagaimana transisi PAUD ke SD ini dirasakan menyenangkan pada anak-anak. Tidak menakutkan. Tidak menakutkan, tidak ada penekanan di sana. Nah, inilah PR kami hadir di tengah anak-anak dengan memberikan edukasi yang menyenangkan ala anak-anak, sehingga anak-anak tidak takut untuk masuk ke SD. Dan apalagi sekarang ini adalah PR bagi kami juga, ada wajar 13 tahun, wajib belajar 13 tahun. Nah, ini ada wajib 1 tahun masuk PAUD, yaitu pendidikan prasekolah sebelum masuk ke SD. sekolah dasar. Ini yang saya serap di masyarakat, ternyata masih banyak yang rancu, Mbak Ririn, antara PAUD dan KB.
Ya. Ya, jadi orang tua murid itu banyak yang mengatakan Kiranya iya PAUD itu KB. Jadi Kelompok anak bermain. saya tidak masuk ke PAUD Bu, tapi masuk ke TK. Nah, ini adalah PR kita bersama untuk memberikan edukasi juga kepada wali murid bahwa PAUD itu bukan KB, tapi KB adalah bagian dari PAUD. Nah, ini juga tugas kami untuk memberikan sosialisasi sehingga wajib belajar 13 tahun yang digaungkan oleh pemerintah ini bisa diterima oleh masyarakat. Iya. Baik. Nah, tentunya pendengar dan juga pemirsa, ternyata bukan sekedar nama ya, aksi nyata ini sudah dilakukan oleh Pokja Bunda PAUD Kabupaten Sumeneb yang notabene itu diteruskan oleh Pokja Bunda PAUD Kecamatan sehingga bergerak sampai ke desa dan komunitas ini terus eksis untuk membangun anak usia dini yang lebih baik lagi. Baik, Bu Diah, nanti kita lanjut lagi ya obrolan kita, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih Pi ganggu lihat skor aja? timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Papi, Devi, Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Terima kasih pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras masih terus menemani Anda, saya Ririn Rizkyanti tidak sendiri, bersama Bu Diah sebagai Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Sumeneb. Ya, Bu Diah ini lanjut lagi nih, sempat tadi menyinggung program soal stunting ya Bu, yang juga menjadi yang tengah digencarkan. Salah satunya tadi gizi juga dengan makanan gemar ikan. Nah, tapi sebenarnya susah nggak sih Bu untuk anak usia dini yang harus dicekoki seperti ini, peran Pokja Bunda PAUD konkretnya di desa seperti apa Bu? Memang kalau mau dibilang gampang itu tidak gampang karena untuk membiasakan anak, karena sekarang ini anak lebih cenderung suka dengan makanan junk food ya. Ya, siap saji. Ya, karena memang itu tidak bisa dipungkiri karena mereka sudah mengenal media sosial. Nah, ini adalah PR kita bersama. Khususnya oleh karena itu kenapa Pokja PAUD tidak bisa jalan sendiri. Pokja PAUD harus menggandeng tim penggerak PKK juga OPD terkait dengan untuk mensosialisasikan terus karena kita berharap seperti batu saja kalau ditetesin air akan lama-lama akan berlubang juga. Ya. Jadi memang yang harus kita berikan edukasi positif untuk
peningkatan gizi anak, betapa pentingnya untuk memberikan makanan sehat bergizi kepada anak dengan protein yang tinggi, karena anak-anak itu masa pertumbuhan, baik pertumbuhan fisik maupun otaknya, yaitu meningkatkan kualitas SDM dari orang tua. Kalau di kota mungkin lebih gampang, tetapi kalau di desa itu yang biasa kita temui banyak malah justru bukan dari warga yang kurang mampu, tetapi warga yang mampu, tetapi anak ini dititipkan kepada neneknya. Oh, saking sibuknya ya. Bukan Walaupun mampu. hanya saking sibuknya, tetapi orang tuanya bekerja keluar kota maupun ke luar negeri. Nah, ini adalah kembali lagi pola asuh. Oleh karena itu di PKK itu ada Pokja 1 yang juga fokus ke pola asuh anak dan remaja di era digital. Nah, inilah kita berkolaborasi. Jadi kita tidak boleh bosan untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat, karena kita tidak sendiri, kita punya kepanjangan tangan di kecamatan, ada Ibu Ketua Tim Gerak PKK Kecamatan yang sekaligus menjadi Bunda PAUD yang didampingi oleh Pokja Bunda PAUD Kecamatan, begitu juga dengan yang desa. Yang pertama adalah mengubah pola pikir dan meningkatkan SDM dari masyarakat sehingga bisa menerima dan karena anak itu kan biasanya tidak gampang kalau hanya sekedar bicara, tetapi mereka mencontoh bagaimana perilaku orang tuanya. Kalau orang tuanya sendiri sudah tidak mau makan ikan, apalagi anaknya. Jadi mungkin seperti itu. Sekarang sudah orang tuanya juga tinggal beli gitu ya. Harusnya kalau bikin bisa nugget ikan lebih asik tuh. Iya betul. Tadi waktu di Kalianget juga saya sampaikan kepada para wali murid bahwa boleh silahkan memodifikasi ikan, tetapi kalau bisa jangan beli yang frozen food. Tetapi ayolah kita bersama-sama, karena baik di PKK itu juga sering diberikan edukasi tentang bagaimana cara mengolah ikan. Jadi inilah yang mungkin bisa kita belajar bersama-sama, karena anak-anak kalau dilibatkan biasanya senang. Mungkin memang ribet ya kalau anak-anak diajak masak bareng. Tapi belepotan dapurnya. Kadang ibu-ibu juga malas kalau seperti itu. Tapi minimal dengan mengolah sendiri mengurangi pengawet kan yang jelas. Dan anak-anak seger dengan tampilan yang baru diharapkan suka. Tetapi ya itu kembali lagi harus diberi contoh. Baik. Nah, untuk kolaborasinya sendiri Bu dengan berbagai OPD ya. Kalau di ikan mungkin dengan Dinas Perikanan. Nah, secara SO di struktur organisasi Pokja Bunda PAUD sendiri itu di dalamnya juga lengkap nggak Bu dengan berbagai sektor lah? Kalau lengkap untuk mencakup semuanya mungkin kita masih banyak kekurangan. Perwakilan ya. Tetapi ada beberapa perwakilan OPD seperti contoh dari Dinas Pendidikan, itu wajib ya. Lalu ada dari Dinas Perikanan, kemudian bencana, karena edukasi positif tentang bagaimana penanggulangan bencana kepada anak yang disampaikan secara menyenangkan. Nah, inilah kita juga menggandeng OPD yang bisa mensupport kinerja dari Pokja Bunda. Baik. Ya seperti lagi ini yang sekarang saya lakukan adalah dengan media sosial RRI. Terima kasih RRI. Nah, ini salah satu bentuk mencerdaskan juga ya. Iya, karena RRI ini sekarang sudah bukan RRI yang dulu. Jadi RRI ini tayangannya sangat menyenangkan karena saya salah satu penggemar RRI. Sering mendengarkan juga sering kalau di mobil ya. Iya, jadi ini adalah salah satu wujud kami dalam bekerja sama di bidang sosial dan advokasi dengan media sosial RRI. Juga sekarang ini malah Pokja Bunda PAUD diwajibkan untuk mengisi aplikasi yang dibuat oleh pusat, yaitu aplikasi portal Pijar Bunda PAUD.
Wah. Nah, ini nanti kalau yang tahun-tahun kemarin dalam penganugerahan apresiasi Bunda PAUD kita harus mengirimkan semacam proposal. Tapi kalau yang sekarang ini cukup dengan mengisi portal Pijar Bunda PAUD tapi wajib diisi oleh Bunda PAUD Kabupaten, Pokja Bunda PAUD Kabupaten, Bunda PAUD Kecamatan, Pokja Bunda PAUD Kecamatan sampai desa. Ini akan menjadi nilai lebih. Nah, pada saat nanti ada acara penganugerahan apresiasi Bunda PAUD. Wow. Jadi sekarang semuanya digitalisasi Iya, ya. betul. Jadi emak-emak juga nggak boleh gaptek nih. Ada peran ayah juga nih dalam pengasuhan ya, yang itu juga Harus itu pastinya. Baik. Nah, dari kesekian program gitu ya, agenda yang sudah direncanakan oleh Pokja Bunda PAUD, apa yang kemudian menjadi kendala terbesarnya, Bu? Seperti kita ketahui bersama yaitu tentang SDM. Ya. SDM. Kalau kita bicara tentang wilayah kota, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah menyisir ke pedesaan, ini adalah PR kita bersama bagaimana meningkatkan SDM, khususnya adalah SDM dari orang tua, pola asuh untuk anak, karena waktu belajar di sekolah itu kan lebih sedikit. Hanya 2-3 jam lah hanya ya. 2-3 jam, selebihnya di rumah. Ya. Jadi peran dari orang tua ini tidak hanya ibu, tapi ibu dan ayah. Ini sangat sangat penting. Jadi kita mau tidak mau harus berupaya keras untuk merangkul para orang tua, wali murid demi masa depan dari anak-anak bangsa. Jadi lebih ke SDM ya. Kalau Iya. di budgeting aman lah ya, Bu. Kalau budgeting kita bisa bersinergi Dengan OPD. dengan OPD terkait. Iya, Kita bisa menggandeng elemen masyarakat. Kita masih bisa kalau ini untuk tujuan mulia, insya Allah meskipun kita tidak bisa dengan budgeting yang besar karena semuanya sekarang ini juga efisiensi. Tapi untuk dana, asalkan kita ada kemauan pasti ada jalan. Ya. Baik. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi nih, Bu, dari program yang direncanakan itu, ada tantangannya nggak, Bu? Kalau tantangan pasti ada ya, tapi kita tidak berpatokan pada tantangan. Bekerja dulu, Jalani gitu ya. jalani dulu. Kita berusaha untuk menggapai hasil yang maksimal dan nanti kita akan evaluasi di tahun berikutnya kira-kira apa yang harus kita evaluasi. Kalau kita sudah belum sudah takut dengan tantangan, kita tidak akan bekerja, Mbak Ririn. Nggak maju-maju ya. Iya. Show must go on. Kerja aja dulu, kerja nanti dievaluasi untuk lebih baik. Nah, ini nih jujur saja terkadang Bu Dia paling capek dan bikin mau menyerah gitu ya. Tiap hari gitu dengan aktivitas memajukan tidak hanya di dunia pendidikan tapi perkembangan anak usia dini yang semakin baik. Rasa capek juga nggak sih, Bu, gitu? Itu biasanya kayak roller coaster ya. Itu menyiasatinya seperti apa dari seorang Ibu Dia sebagai Ketua Pokja Bunda PAUD nih? Begini, ini mengutip dari mantan pacar saya yang sekarang jadi suami saya. Ya. Ternyata. Bekerjalah dengan happy. Nah, karena kalau kita mengawali berkegiatan dengan bahagia, insya Allah tidak ada capek, tidak ada sedih, tidak akan mengeluh. Karena percuma ya kita berkegiatan tapi kita tidak happy. Nah, jadi kuncinya bekerjalah dengan happy. Wah, ini barangkali juga bisa menjadi inspirasi ya untuk Anda pendengar di luar sana dan juga pemirsa, bagaimana tips dari Ketua Pokja Bunda PAUD, kerja dengan happy. Ini bikin saya jadi tambah semangat juga untuk kerja, Bu. Iya, monggo silakan karena itu memang Baik. kata kunci untuk bisa membuat hati kita tenang dan senang ya. Kita harus berkegiatan dengan happy. Baik. Nah, dari obrolan kita di Ngobras malam hari ini, Bu Dia, soal Pokja Bunda PAUD, ini kerja nyata bukan sekadar nama. Apa yang paling ingin disampaikan, Bu, untuk pendengar di luar sana? Pokja Bunda PAUD, saya sebagai salah satu dari bagian Pokja Bunda PAUD mempunyai harapan terwujudnya layanan PAUD yang berkualitas, inklusif, dan holistik integratif
untuk menciptakan generasi emas yang kita harapkan adalah generasi muda yang mempunyai karakter cerdas dan yang penting adalah berakhlak mulia. Wow, amazing ya. Semoga sukses terus ya untuk Pokja Bunda Paut dan kegiatan-kegiatan lainnya. Terima Bu Dia. kasih Mbak Ririn. Selamat melanjutkan aktivitas. Tapi kalau malam harus istirahat, besok masih kembali lagi Oh ya. ya, itu untuk istirahat memang kita harus mempunyai porsi tersendiri. Betul. Jadi biar besoknya bisa berkegiatan kembali dengan gembira. Iya, terima kasih Bu Dia sekali lagi. Sukses Terima dengan kasih. berbagai programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ririn. Terima kasih. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk Ngobras malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga ini menginspirasi. Selamat menutup hari Anda. Jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.